Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, motivasi kita kali ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mengalami dan mampu melewati suatu masalah, suasana sukacita yang kita jalani dengan luar biasa, kadangkala kita tidak sesiap menghadapi dan menjalani keadaan dan kondisi yang tidak menyenangkan. Hal ini dapat kita lihat ketika bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Merah dan memasuki padang gurun Sin. Mereka bersungut-sungut karena kelaparan. Mereka menyalahkan Musa dan mempertanyakan kuasa Tuhan. Mereka melupakan kehebatan kuasa Tuhan yang telah membelah Laut Merah, membelah gunung berbatu. Ini semua hal yang sangat luar biasa, dan mereka menjadi saksi mata. Namun mereka juga melupakan bahwa Tuhan yang memberi semua kebutuhan yang mereka butuhkan ketika mereka kelaparan. Seringkali kita berbuat kesalahan yang sama ketika kita mengimani Tuhan sebagai Tuhan yang perkasa, pencipta alam semesta. Namun iman kita tersandung pada kerikil kehidupan kita. Kita menjadi panik sehingga batu kecil itu terlihat sebagai bongkahan batu yang sangat besar yang akan berguling dan melindas serta menghancurkan kehidupan kita. Demikianlah bangsa Israel menyamakan kelaparan mereka sebagai bencana yang sangat besar. Namun, sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka mati kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kejadian seperti ini seringkali melemahkan pusat saraf yang melumpuhkan iman kita, yakni kekerdilan cara berpikir kita dalam merespon keadaan dan situasi yang akan kita hadapi. Kelaparan telah membuat bangsa Israel melihat kematian yang sangat mengerikan yang ada di depan mata mereka. Yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun Sin ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita merespon dengan positif jika kita menghadapi suatu masalah? 1. Marilah kita belajar dari Raja Daud yang telah melihat kesetiaan Tuhan di padang penggembalaan domba. Kehebatan kuasa Tuhan yang telah memberinya kemenangan melawan singa dan binatang buas lainnya yang mau memakan domba penggembalaannya. Demikian juga dia berdiri teguh ketika menghadapi raksasa bernama Goliat dan menganggapnya hanya sebagai makanan burung. Marilah kita menjadikan pengalaman Raja Daud menjadi kesaksian kita akan kehebatan kuasa Tuhan saat menghadapi kerikil kehidupan. Persoalan kecil tidak menjadi besar karena Tuhan telah berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita karena Tuhan lebih besar dari semuanya. 2. Marilah kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rintangan yang kita hadapi merupakan salah satu cara untuk membawa kita pada kedewasaan dan kesempurnaan rohani. Karena rintangan membuat kita ditempa bagaikan emas yang dimurnikan, diajar, dipulihkan, dikuatkan. Sehingga hal seperti ini menjadi wadah pembentukan yang sangat indah dan membuat manusia rohani kita semakin kuat dan dewasa. Melalui rintangan, kita dituntun oleh Roh Kudus berpikir jernih untuk lebih mengenal jalan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. 3. Marilah memberi hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk setiap rintangan, masalah yang kita hadapi. Dengan demikian, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita membuat kita lebih tenang saat menjalaninya, karena kita tidak sendirian, tetapi Tuhan selalu beserta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga dengan renungan kita kali ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam. Amin.